Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, memelihara kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dengan Pak Detoko dan Romo Ropik. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sudah membawa kita dari alam kejahilian, alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti ini. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan kolaborasi antara Pak Detoko dan Gus Ropik. Ngaten nggih, Gus? Nggih. Monggo Gus Ropik, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Nah, ini kebetulan ada tamu Mas Bisri. Dari mana ini? Madiun. Dari Madiun. Nah, ini kita sambung rasa ini. Katanya Mas Bisri jauh-jauh dari Madiun membawa satu pertanyaan. Nopo? Enggak. Dari saya, terima kasih. Sasawan Tenggrio Meri. Saya pertanyakan pada malam hari ini masalah nama roh. Katanya selain nama asli pemberian dari orang tua, itu ada nama lain, nama roh gitu. Nah, untuk penjelasannya saya mohon dijelaskan. Untuk mengawali mungkin Pak Detoko dulu, monggo. Ya, pertanyaannya apa ya? Pak. Tadi bisa dijawab dengan Quran ya. Al-Isra ayat 85 ya. Tadi penjelasan babakan roh ke biyen pernah ditakokake. Nek Gusti Allah jawabe pemahaman tentang roh kuwi sithik wae kanggo sliramu ngono ya. Lah sing ngerti akeh ya wong sing kuwas ngono ta. Nggih, Pak. Sing jenenge roh ke pancen ana jenengane ya ta. Kuwi jenenge kuwi nek johar kuwi roh kawitan utawa roh awal kuwi disebut roh Topi ya. Lha Topi kuwi sing nguripi 8 roh liyane lah ngono to. Dadi roh ki ana 9 nama nek dipelajari ning Jawa. Senajan kuwi engko yang dibahas ning kabeh cara-carane ya. Ora kursa ngono ya. Ya ta. Ning cukup dingerteni sithik wae lah ngono ta. Lah iki babakan pengajian roh iki mestine sing lanyah-lanyah Gus Ropik lah ngono ya. Ya aku lak ngawiti lah ngono. Ya terangke ngono. Monggo Gus Ropik. Roh itu ada, kalau di dalam ilmu tarekat itu ada 9, tapi yang dikenalkan 7. Yang pertama roh itu yang menghidupi raga. Ini namanya roh jasmani. Nah, roh jasmani ini ada 2, yang zahir dan batin. Nah, ini roh ini menghidupi tubuh halus sama tubuh kasar. Ini 2 ya. Terus selanjutnya roh yang menghidupi nafsu. Lah, roh yang menghidupi nafsu ini namanya roh nafsani. Nah, ya, sudah 3 ya. Nanti roh yang menghidupi akal namanya roh nabati. 4 nggih. Yang kelima roh yang menghidupi akal namanya roh menabati. Terus yang kelima ya. Terus roh yang menghidupi roh itu sendiri namanya roh rohani. Sudah berapa itu? 6. Roh yang menghidupi rasa namanya roh siri. Nah, 7 nggih. Roh yang menghidupi nur namanya roh nurani. Dan terakhir yang menghidupi hidup itulah roh nabati. 8 nggih. Lah, roh yang menyatukan dari 7 roh itulah roh pribadi kita. Kan ngeten niku. Lah, makanya untuk menghidupkan roh ini kita dengan berzikir. Zikir apa? Zikir nafas. Ya, roh masuk ke tubuh manusia namanya nyawa.
geraknya nyawa disebut nafas. Maka dengan nafas ini kita berzikir. Umpamanya ya, tarik nafas Allah, utawa la ilaha illallah. Apapun zikirmu itu akan memompa nafasmu. Dengan zikir nafas itu ya, apapun. Lah nafas ini akan memompa jantung. Nah, akhirnya jantung berdetak dengan zikirmu. Kemudian memompa nadi berdenyut dengan zikirmu. Nah, kemudian memompa peredaran darah. Tuh, peredaran darah berzikir nanti masuk ke semua sistem tubuh. Akhirnya yang bisa berzikir itu hanya roh. Ya, dulu disyahadatkan toh, alastu birabbikum, kita menjawab bala syahidna. Lah, setelah kita zikir nafas, maka rohnya raga ini, baik raga halus maupun raga wadak, akan berzikir sang roh itu. Nah, muncullah sensasi-sensasi zikir dalam tubuh wadakmu dan dalam tubuh latifmu atau tubuh batinmu. Cirinya, contohnya kalau tubuh wadak itu kan dari tanah, api, angin, air. Tanah barbak, api Inur Kadim, angin Abdu Isamas, airnya Ma'ul Hayat. Ciri-ciri roh tubuhmu berzikir, itu ada sensasi di tubuh kasarmu. Dia akan berdesir-desir, ada getaran-getaran di tubuh ini, terus tubuh bergoyang-goyang. Itulah roh tubuhmu berzikir, menzikirkan unsur tanah. Lah, kemudian tubuhmu hangat, panas. Ya, panasnya nggak panas banget. Ini rohmu membuat unsur apimu berzikir. Kemudian tubuh ini seperti tertepak angin. Lah, itulah rohmu yang menghidupi angin itu berzikir. Terakhir ces. Ya, itu akhirnya roh yang menghidupi air itu berzikir. Sensasinya sensasi ragawi wadak. Lah, setelah sampean kumpul terus dengan zikir nafas, tarik Allah, tarik Allah, lama-lama roh raga latifmu bangun berzikir. Nah, akhirnya si raga halus ini yang terdiri dari mani, mati, wati, manikam itu berzikir dan muncullah penglihatan halus. Sampean bisa melihat makhluk-makhluk gaib, melihat alam-alam gaib, melihat anasir-anasir gaib. Lah, itu terbukalah mata batin panjenengan. Ini dipompa terus dengan zikir nafasmu, nanti akan membangunkan roh nafsu. Nah, nafsu berzikir, maka muncullah sensasi anasir nafsumu. Kamu akan merasa terbang. Lah, itu nafsu supiah, unsur angin. Kamu melihat air di mana-mana, air itu bangunlah nafsu mutmainahmu dari Ma'ul Hayat tadi. Kemudian sampean melihat padang rumput, ya, padang belantara. Sampean melihat padang pasir, hutan, taman-taman indah. Lah, itulah unsur lawamahmu dari unsur tanah tadi, tanah barbak. Kemudian sampean melihat kayak neraka itu, sesungguhnya roh amarahmu sedang berzikir. Itu sensasinya sudah sensasi nafsu. Nah, kemudian sampean kompa terus. Lah, disitulah akhirnya sampean bisa menggugah roh yang menghidupi akal berzikir. Sampean akan masuk alam yang disebut alam mithal, alam akal. Kalau tadi alam nafsu namanya alam adzam. Nanti alam misal ini akan muncul banyak warna. Sampean melihat warna merah, kuning, putih, hijau, biru, dan lain sebagainya. Kalau tadi di lawamah hitam ya, di amarah merah, di supiah kuning, di mutmainah putih. Nah, ini di alam misal ini ketika roh akalmu bangun dan berzikir, muncul banyak sekali warna di situ. Ya, itulah alam misal. Dan kalaupun nanti sampean melihat
roh-roh di sana, alam-alam roh itu berwarna-warni juga. Itulah sampean sudah bisa menggugah roh yang menghidupi akal berzikir. Sensasinya sensasi alam mithal, sensasi akal. Ini kalau sampean pompa terus dengan zikir nafasmu, sampean masuk alam arwah. Di situ wujudnya roh-roh yang bening, sangat bening. Itu, nah di situ sampean pompa terus dengan zikir nafasmu, sampean masuk ke alam cahaya. Ya, di alam cahaya ini lebih terang lagi dan lebih terang lagi dibanding di alam misal tadi. Nah, itulah sampean sudah membangunkan roh nurani berzikir. Nah, sebelum ke situ, sampean dibangunkan dulu roh yang menghidupkan rasa. Lah, namanya roh siri. Rasamu tambah tajam. Itu tajam di alam siri itu sampean bisa melihat belantara sirullah, belantara rahasia Allah di situ yang ada di rasamu. Yang terakhir sampean masuk roh idhofi. Kalau roh idhofi itu sampean sudah bisa berzikir, lah disitulah sampean bisa melihat keluasan semesta alam ini yang hanya kosong dan kosong belaka, dan sampean bisa merasakan wujud tak berbatas, sifat tak berbatas, nur tak berbatas, dat tak berbatas. Lah itu semuanya diliputi oleh Sang Maha Wujud, sifat nur dat. Sampai mengucap Allah, Allah dipompa terus, maka sampai akan masuk dalam batas pribadimu menembus semesta alam yang disebut Sidratul Muntaha atau disebut mustawa. Pelawangane urip, pelawangane pati. Itulah rahasia ruh. Makanya di dalam zikir itu ada zikir nafas. Nah, zikir nafas itu sesungguhnya supaya zikirmu langsung tembus ke nyawa, ke ruh, ke sukma, dan sukmamu akan terbang menikmati terus bertamasa di alam-alam yang tak berbatas itu. Itu luar biasa, kayak plesir. Kalau kita sih plesir cuman di mana ya? Kembali ke Jakarta, ke Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya. Orang-orang tarekat akan bertamasa di alam-alam lain selain di dunia ini, dan itu luar biasa nikmatnya. Itulah rahasia roh. Akhirnya kalau sampean sudah bisa mendikirkan semua roh panjenengan, maka panjenengan akan menyentuh yang namanya roh semesta alam ini. Jadi alam semesta ini ada rohnya juga, atau istilahnya disebut ruhullah, Rohul Kudus, kan kayak gitu. Lah surga disitulah yang disebut surga kudus. Kalau kita bicara surga ya, jannah itu taman-taman Tuhan. Gak basa Jawane surga, tapi dalam konsep ora kok mung swarga ning kono mangan enak, kasure mendut-mendut, bukan. Tapi itu jannatullah, lapis-lapis alam Tuhan. Kayak gitu, Mas Bisri. Maka benar jelas ya. Mumpung sen duwe nyawa ya digunakake ya. Dadi kene ya. Ana sing pito kowe mau, sing mimpin kuwi, sing merintah kuwi sing jenenge roh Idhofi ya. Roh Idhofi kuwi nek cara basa Arabe disebut Nur Muhammad ngono ta. Dadi awale saka roh ngono lho. Kabeh iki digawe saka Nur Muhammad. Lah sing pitu iki yo iso ilang nalika talene diudari lah ngono ta. Karena sing iket roh pitu iki mau ya roh Idhofi, nek diculke bubar kabeh. Sing langgeng tan kena pati ya roh Idhofi ne kuwi mau lah ngono ta. Apa-apa meneh ngono Gusti Rabet. Lah roh Idhofi ini selalu tunduk kepada Sang Maha Roh. Ya, yang wujud sifat nodatnya tak berbatas. Lah di situ kalau sampean bisa menembus kalam itu, sampean sudah menembus yang namanya alam syahadah, alam persujudan. Apa yang kau syahadahkan, kau saksikan Sang Maha Roh tadi.
Roh idhofi mahdhuf kemana? Ya roh semesta alam ini. Ya, terus akhirnya sampai kalau sudah bisa musyahadah, mensyahadati itu semuanya, akhirnya muncullah persujudan. Nah, yang disebut hakikatnya sholat rak ngoten niku, Mas. Lah, pripun niku, Pak Di? Wis tambah dorong memang penerangane lak jelas toh. Pripun, Mas Di? Ya. Jelas, nek wis jelas toh. Sajerone sukma musih mancing ning neraka sing jenengane nafas kowe sadurunge diwudhare talene gunakno kesempatane terus sing Ethiopia mau merintahke barang kebajikan ora ning angkara neraka lang ta. Nah, iki rada mleset sithik ya. Kadang iki ro Ethiopia kadang ora dinggo dilaleke saiki ning donya isine angkara neraka. Sing digunakne sing babakan pitu mau lho, Mbak. Nah, lha ya. Sesuk bakal lo katakan apa? Nah, iki wis ana wacana sing bakal teko. Kita sampai nek karo Gusti Ropek ben dibedar ngono ya. Bagus. Nah, itu tadi saya terangkan roh pribadi manusia. Tapi kita harus ingat, bumi ini pun ada ruhnya, langit ada ruhnya. Loh, bumi ini bergerak loh, setiap hari tertata loh. Bumi gerak dikit dalam arti lepas dari poros nggih, itu disebut gempa. Disebut lindu. Lah kalau bumi bergerak mengitari matahari, dia berputar dalam porosnya, itulah rohnya bumi menggerakkan bumi ini. Akhirnya bumi memberi kesuburan, memberi kerezekian. Lah bumi itu kan banyak di sana, emas-emasan, ya ada batu bara, minyak bumi. Itu bumi memberikan penghidupan kepada roh-roh makhluk yang di atasnya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi bumi ini ada rohnya, semuanya bergerak. Ya, planet-planet itu ada rohnya, semuanya bergerak. Lah ini kalau angkara murkanya manusia itu mengganggu sang ruh penggerak bumi, sang penjaga bumi ini, muncullah yang disebut gempa bumi. Gempa bumi, angin ribut, nah gunung meletus. Jadi bumi akan mempunyai satu gerakan mempertahankan diri dengan gempa bumi itu supaya tanahnya terjadi perbaikan. Apinya dengan gunung meletus, angin ribut supaya struktur anginnya itu kembali baik. Terakhir adalah air. Jadi ini kalau manusia dengan keadaan dirinya lupa dengan Tuhannya, dengan muncul yang disebut sifat dur angkara, angkara yang buruk merusak, nanti alam akan membela dirinya. Akhirnya muncullah yang disebut apa itu tadi, bencana alam. Nah, bencana alam itu sebetulnya disebabkan oleh tingkah laku sang manusia yang katanya diciptakan sebagai khalifah. Kayak gitu. Pripun iki Pak Dik? Ayo, wis cetha to. Dadi manungsa kuwi najana diciptake dadi khalifah, ning sifat ketamaane dadi perusak lah ngono ta. Lah iki yen dihubungke karo sabdane leluhur ning sabda palon, besok kaya wong kang dur angkara bakal disirnakake ning alam donya kaya padha iki ngono ya. Terutama panggonan-panggonan sentrale sing sok gawe onar nyusahke masyarakat rakyat jelita apa jelita. Rakyat jelata. Jelata ya ngono ya. Rakyat jelata Pak. Ngono ya. Sesuk panggonan sing ngono kuwi ya contone saiki apa jenenge minyak digoreng kuwi ya. Penimbun minyak goreng. Saiki kan angel golane ya. Jebule didol ning luar negeri ngono ya. Barang ngono regane larang. Kuwi engko ngalamat ngono ya. Lho kapan tibane wong ae dhewe iki kon maca kok spirituale rasa ya ta.
Lah kuwi dijabarke bahasa Indonesia ngono. Kosopek ya. Ya. Iya. Jadi ini nanti manusia karena angkara murka sudah kena dur angkara, akhirnya membentuk satu kerusakan, itu akan mendapat satu balasan dari roh semesta alam ini yang digerakkan oleh Sang Maharuh Allah itu tadi. Nah ini makanya besok sentral Nusantara, contohnya ndak usah ngurus luar negeri. Contohnya banyak kota-kota yang di situ ditinggali orang-orang angkara murka, dur angkara. Lah nanti di situ akan muncul banyak gempa, banyak bencana alam. Ya contohnya ya nanti ya jujur saja, ibu kota Nusantara itu adalah Jakarta. Jakarta itu adalah banyak terkumpul manusia dur angkara. Lah makanya dari itu, dari sabda para luhur yang kebetulan kami sering bertirakat akan sudah memberi pesan bahwa besok Jakarta karena itu kandangnya manusia dur angkara, ya banyak gempa bumi, bencana alam di sana. Nah, terutama akhir tahun 2002 nggih Pak De. Tekan 2023 ya. Ya. 2023. Bacanya kalau dia. Jadi nanti peralihan antara 2022 sampai 2023 itu banyak kantong-kantong manusia yang dur angkara ini muncul bencana alam. Entah dari angin, entah dari air, tanah, api. Ya, kalau api, kalau di situ jauh dari gunung ya kebakaran. Konslet listrik. Konslet listrik kebakaran. Angin ribut, angin tornado, terus nanti banyak sekali banjir dan banyak pergerakan bumi yang disebut gempa bumi itu. Tadi dia pada buan sufi kosrope kang toko lagi jenenge sering uslah dedonga. Lah uslah ya. Dedonga anak turune Nusantara sing duweni budi pekerti kang luhur do selamat to kabeh lah ngono ta. Iki khusus tinggi gawe paukuman wong sing dur angkara lah ngono ta. Terjemah kaya ngono. Ya, nanti padepokan kita, istilahnya majelis kita ya selalu munajat pada Allah. Amin. Semoga orang-orang yang punya budi pekerti baik yang mereka ikut di kantong-kantong dur angkara itu terselamatkan. Dan kami hanya bisa menyaksikan kasampurnan seandainya nanti alam datang membawa keadilan, akhirnya menghabiskan manusia dur angkara tadi. Dur angkara itu banyak. Orang kaya yang dur angkara, orang berkuasa yang dur angkara, orang punya ilmu tapi ilmunya untuk ngisruh. Terus nanti banyak sekali orang yang punya anak buah banyak tapi hanya untuk bikin kegaduhan, kekisruhan. Di situ roh yang istilahnya menghidupi semua roh di alam semesta ini akan memberikan satu bala kayak gitu. Lah kami berdoa semoga orang-orang yang benar-benar budi pekerti terselamatkan gitu ya Pak De ya. Ya tadi iki aku karo Gus Robek iki golongan ilmu titene wong Jawa ngono ya. Tadi iki aku karo Gus Robek iki oleh gambaran ko arsitek Nuswantara ya. Arsiteknya gaib ya. Ya Pak De. Tadi ora iso diterangke ya. Ya. Kok cara carane kowe kedadian berarti aku karo Gus Robek ngetunge jempol papat karo arsitek lah ngono ta. Tapi nek ora kedadian sesuk diseneni ya berarti. Berarti iki kurge mawas diri supaya eling lan waspada lah ngono ta berarti. Terjemahkan berarti. Ya. Jadi nanti arsitek Nusantara itu sudah punya program untuk membangun Nusantara ini. Jadi nanti ya arsitek Nusantara akan berkeputusan dan itu sifatnya gaib. Nah, nanti kalau itu terjadi ya kita ya cuman bisa ngacungi jempol 4 sama arsitek Nusantara ini. Dan ini bukan sebagai hal yang menakut-nakuti, cuman supaya dijadikan sebagai tempat untuk mawas diri. Nah, sekarang ini banyak sekali peramal-peramal yang mengatakan
besok akan terjadi ini itu ya, seperti itu. Tapi kami tidak meramal. Kami cuman dalam semedi kami, munajat kami, tirakat kami, kok mendapatkan pesan dari para leluhur. Sang leluhur ini mereka memberi pesan bahwa besok kantong-kantong yang diisi oleh manusia-manusia Dur Angkara ini akan melakukan pengadilan alam, kayak gitu Mas Bisri. Maka dari itu berzikirlah, selalu berzikir supaya roh yang ada dalam diri kita ini, 7 roh itu akhirnya bisa selaras dengan roh semesta, bisa munajat sama Sang Maharuh, kan kayak gitu. Disitulah sebagai satu jalan agar kita diselamatkan di dunia ini maupun di akhirat nanti, seperti itu. Lah kami mengajarkan di mana-mana, di titik-titik pendidikan kami selalu untuk berzikir nafas agar roh kita sinergi dan akhirnya membentuk satu sistem sinergis dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi manusia yang terkendali, tertata, berbudi pekerti, wicaksana, dan kita mempunyai satu hubungan yang khusyuk dengan Tuhan. Nah akhirnya roh kita yang berzikir itu bersinergi dengan roh semesta alam, bil khusus roh bumi ini, gitu loh. Ini supaya untuk kita mawas diri, orang apa istilahnya ilmu agama hanya untuk berbantah-bantahan, ilmu agama hanya untuk saling menyalahkan, saling menyesatkan, mengkafir-kafirkan. Nah, ini kan sudah berkembang banyak. Lah, sesungguhnya ilmu agama itu agar kita berbudi pekerti pada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta, langit dan bumi seisinya, gitu loh Mas. Ya, kue nyatane sejatine menungso ke dalam bersaksi nak ngono kita Mbak. Iya. Nah, menungso ne anane kudu nyekseni lah kalau ta. Kabang ko berita sing ditampa saka leluhur iki dhewe ngabarake perkara engko dadilan orane manut gumantung sing kuwasa lah. Nggih. Terjemahke brake kok ditutup wae ngono. Jadi kita ini supaya bersinergi antara roh kita dengan roh semesta, dan ini tadi ada pesan leluhur yang kita tangkap. Ini nanti terjadi atau tidaknya ya tergantung sama Allah, tergantung sama Sang Penguasa Jagat. Tapi ya ini sekali lagi kita istilahnya kita tekankan, besok kantong-kantong Dur Angkara itu nanti akan banyak musibah. Nah di situ sebelum itu terjadi, ini supaya jadi muhasabah, jadi mawas diri, mbok ngono ya ngono ning aja ngono. Jangan berlebihan lah kita selaku manusia mengambil kekayaan, mengambil kehormatan, mengambil kenikmatan yang ada di alam semesta ini. Ya, ngeten niku. Kang Moyo, pripun Kang Moyo, Pak Di? Ya, cukup bae ngono ya. Sampun ya Mbak. Matur suwun penjelasanipun Nggih. Saya kira kolaborasi antara Pak Detogo dan Gus Rafiq yang sudah disampaikan cukup sekian dulu. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Amin. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung tumati rahayu. Rahayu. Ditampi, kula tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane jaman bingung, negara dadi wong bingung.